Bismillahirrahmanirrahim. Saya alhamdulillah juga berguru kepada mereka ya takriban selasa sanawat ya. Ini kitab luar biasa, ini karya Mufti Dagestan Syekh Ahmad bin Muhammad Abdullah Ad-Naqsyabandi Ad-Dagestani. Beliau memulai pembahasan ini dengan muqaddimah dari para sadah ya, tentang ahamiyat tazkiyatun nafs, benar ya? Lalu masuk kepada maqamat. Maqam itu hanya terjadi pada nafs. Kalau ruh maqamnya la maqam. Ruh itu nggak perlu maqam. Makanya maqamnya la maqam. Jadi maqamat lin nufus az-zakiyah. Jadi maqamat itu cuma untuk jiwa-jiwa yang sedang melakukan tazkiyah. Adapun ruh maqamnya fakana qaba qausaini la au adna. Au adna itu adalah maqam la maqam. Ya. Itulah maqam musyahadah, maqam mujalasah, maqam hudur ma'allah. Tapi sebelum sampai ke sana ada satu hal yang penting dimulai, bahwa kita ini masih punya jiwa, nafs. Mau kiai, mau gus, gawagis, mau sayyid, mau habib sama aja. Emang habib sayyid gak punya nafsu? Emang gus gak punya nafsu? Mungkin nafsunya lebih besar kali. Iya, curang, beneran kan? Untungnya takutnya lebih besar ya. Walhasil minal khaifin. Maqamul khaifin itu maqam tauhid. Baik. Ini emang begini suaranya. Udah beres nih. Udah. Oke. Ini maqam bermaqam deh. Sebelum seseorang masuk ke maqam mana aja, maka dia mesti melewati bab ini. Mau dia nabi, mau dia wali, apalagi cuma gus, apalagi cuma rijalul ansor. Ya. Ini serius ini, bukan merendahkan ini. Ya, ini hakiki. Atakallam anil haqiqah. Ya. Makanya Nabi mengatakan wa nafsi wa ma sawaha. Kenapa Allah lewat Nabi itu bersumpah? Karena nafs itu penting. Karena di dalam nafs itu baru ada sawaha, ada ruh yang Allah sempurnakan di dalamnya. Ya. Maka saya ulangi, al-maqamat lin nufusiz zakiyah, la lirruh. Ya. Jadi ruh itu maqam la maqam. Yang di Quran disebut qaba qausaini au adna, itu maqam la maqam. Enggak ada lagi maqamnya. Kenapa? Karena dia sudah mendekat kepada laisa kamitslihi syai'. Kalau sudah laisa kamitslihi syai', la maqam la hal. Enggak ada maqam, enggak ada hal, enggak ada rasa, enggak ada zauq, la jahla wala ma'rifata. Enggak ada yang disebut ma'rifat, enggak ada yang disebut kejahilan. Enggak ada zikir, enggak ada wirid di situ. Wirid zikir lin nufus. Ya, baik. Tadi sudah dibaca paragraf depan ya. Nah, lafaz pertamanya paling penting. Anna awwalal maqamat huwa taubah. Maqam pertama itu taubah. Hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka coba lihat an-nabi yastaghfir fi kulli yawm 70 marrah. Ya, Nabi tetap istighfar enggak? Wa atubu ilaihi 70 marrah. Fi riwayah 100 marrah. Kenapa beliau istighfar? Ada asbabnya.
Dalam hadis yang sahih beliau mengatakan innahu la yughanu ala qalbi. Sesungguhnya ada ghain di dalam kalbuku. Apa tuh ghain? Nur. Jadi Nabi itu istighfarnya bukan karena nar. Kalau kita kan nar ya. Nar syahwah, naru jelalatan, nar pelet, nar kesel nggak kebagian. Itu nar. Kita ini istighfarnya dari nar. Kalau Nabi istighfarnya dari nur. Beda kualitas gak? Beda kualitas. Maka Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam sayyidut tawabin. Faman la yatub an hafawatih falaysa min ummati. Falaysa min man ittaba'. Ya. Jadi orang yang tidak ikut suluknya Nabi yaitu taubat, maka bukanlah bagian dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhruj minal khala fayaqulu ghufrana, ya. Keluar dari khala. Khala itu tempat orang nyepi, kata orang Malaysia bilik bermenung. Ya. Bener. Kalau wong Jawa apa nih? Wong Jawa. Topo. Aduh, jelek banget. Masa begitu disebut topo ya? Tapi persis orang bertapa itu mirip seperti orang mau di bilik bermenung, harus konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi, la yakhruj syai'. Serius. Orang kalau tobat nggak konsentrasi, nggak jadi barangnya. Ya, jadi analog antum aswaul maqayis lakinnahu sahih. Kias paling jelek tapi sahih, ya. Nabi keluar dari khala, buang air besar atau buang kecil, itu beliau mengatakan ghufrana. Ghufranak itu kan Allahumma inni as'aluka ghufranak. Itu kan mubtada, khabarnya dimahzufkan. Ya Allah, aku memohon ghufranmu. Ada namanya Gus Ghufran di sini. Ada. Sekjen ya. Itu bukan minta antum, itu jangan GR. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ghufran. Ma huwa al-ghufran? As-sitru anin naqs wal uyub wal aurat. Apakah Nabi punya aurat? Aurat, uyub. Nabi punya aib enggak? Enggak. Punya aurat, bukan aurat pakai ain, aurat. Punya enggak? Enggak ada. Aib enggak ada. Tapi Nabi merasa beliau kurang. Jadi ternyata makom tawabin itu makom orang yang merasa berdosa. Banyak orang berdosa tapi tidak merasa. Bal kullu insan lahu zanbun. Tapi dia enggak merasa berdosa meskipun dia punya zanbun. Ya. Hari ini mata udah celalatan berapa kali? Ya. Oh, itu biasa. Hari ini satu nafasnya terisi nama Allah. Hari ini setiap geraknya ada enggak di situ makom la haula wala quwata illa billah? Kalau enggak, maka bagi Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebut zanbun. Nabi mungkin enggak beliau lupa kepada Allah. Ayatnya mengatakan wala takun minal ghafilin. Fal muhal alaihi ay yakuna ghafilan. Jadi mustahil baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ghafil, ya, lalai, mustahil. Pasti beliau itu zakir. Maka diabadikan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata beliau? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Nabi itu setiap hin, ahyan jamaknya. Hin itu aqallul awqat,
wa asgharuha wa asra'uha. Yang paling kecil, hitungan paling kecil waktu apa? Detik? Bukan, lebih kecil lagi. Dan itu terhimpul semuanya dalam nafas. Nafas naik, nafas keluar, nafas naik, turun. Jadi Nabi nggak pernah yazkurullah ala kulli ahyan, nggak pernah lupa. Tapi beliau masih istighfar. Ini baru dipanggil orang Gus. Ya, lupanya setiap saat. Lagi sholat aja lupa. Terus masa nggak dosa, kan aneh. Maka sebenarnya saya malu kalau orang minta doa pakai air. Ada rasa malu. Itu sebabnya saya yakin nih antum nih kan para masyayikh, para gawagis ini, para rijal ansar, itu tiupannya laku keras. Ya. Sebelum niup jangan tiupkan keburukan kita, istighfar dulu. Kalau bagi wali-wali ahlul haqaiq itu ghaflah, itu kufur. Kita kan bukan ahlul haqaiq, ahlul TikTok. Karena kita ini bukan ahlul haqaiq, ya dimaklumi. Saya ketemu salah satu mereka dan mereka bilang, Ar-Razi, bagi saya satu nafas lupa kepada Allah itu sama dengan zina. Gawat itu masih biasa. Ada satu lagi, itu baru cemen katanya. Jadi wali ini juga lomba-lomba. Bagi kami lupa kepada Allah sesaat itu musyrik billah. Gawat mereka itu. Jadi standar-standar mereka ini nggak sanggup kita ngikutin. Kita nerima berkah aja lah. Torikot akhir zaman, torikot smartphone, ya. Paket hemat, email dibuatin, ya. Download sendiri. Ikhwafillah, sahabat-sahabat rijal ansar. Ini lambang antum nih cakep nih, nun ya, bener nur ya, nun. Iya. Rijalul ansar. Ini artinya apa ini? Kam tis'ah, waduh gawat itu. Ya. Bintang 9, itu apa? Wali Songo. Wali Songong apa Wali Songo? Ajib. Baik ansor ataupun rijalul ansor, itu dua hal yang sebenarnya tidak ada di dunia ini kecuali ada simbol. Rasulullah itu disebut Al-Badr, benar nggak? Bintang-bintang kecil itu disebut budur. Ketika terbit Al-Badr, ikhtafat minhul budur. Kalau udah terbit Al-Badr, maka bintang-bintang kecil hilang. Semuanya langsung sembunyi. Adab begini saya nggak ketemu kecuali di kalangan Aswaja An-Nahdiyah. Cuma dimanfaatkan sebagian orang jadi feudalisme. Padahal siapapun kan boleh jadi siapa, ya nggak? Tapi orang Nahdiyin ini memang adabnya terlalu tinggi. Saking tingginya mundurnya kebanyakan. Ya. Lain kami di Sumatera, siapa bisa jadi siapa? Saking semangatnya, kadang suul adab sama guru. Anak kiai dibentak. Serius, anak kiai bentak, saya bentak anak kiai. Tapi udah tobat, ya. Jadi hatta Nabi awal maqamat allati marra biha Nabi sallallahu alaihi wasallam maqamut taubah. Jadi makom pertama yang Nabi lalui juga makom taubah. Ya. Mau minum dulu apa gimana? Enggak apa-apa. Antum kan nih ahlul hisab nih. Daripada bengong, minum aja dulu ya. Sembari sholawat ya. Fadal. Sallu ala nabi. Man yusalli.
Buru dikit.
Masya Allah ya. Wa tasliyah. Enak gitu kok diharamkan ya? Kok ada gitu ya? Baik. Wala yuqbalu ma ba'daha illa biha fa in zafarta biha faqad ahabbaka Allah liqaulihi innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Nah, ini canggih nih ayatnya. Ayatnya semua canggih ya. Innallaha, sesungguhnya Allah yuhibbut tawwabin. Kalau bahasa anak-anak sekarang, jatuh cinta. Allah jatuh cinta selalu kepada orang yang tawwabin. Man huwa tawwab? At-tawwab man lazama taubah. Orang yang selalu bertobat. Kalau dia selalu tobat berarti dia selalu merasa maksiat toh. Apalagi dia benar-benar bermaksiat. Maka kalau terjemahan Maqamat Al-Gawaqisi ya. Tawwab itu orang yang doyan taubat. Berarti dia enggak bisa lepas dari maksiat. Kita bener ya? Kita ini. Antum baru pulang buka bokep kan? Enggak buka bokep, buka foto yang jangan buka rahasia bener tuh. Gimana wusul kepada Allah? Maka wusullah dengan taubat itu. Wusul itu ada stasiun-stasiunnya. Wusul pertama maqam taubah. Maka penciriannya ada rasa hina di kolbu, tetapi tidak putus asa. Ya Allah, mataku memang nakal, jari-jariku apalagi. Ada perasaan begitu. Tapi orang kaya aku ini ya Allah, dicium tangannya oleh jamaah. Betapa hinanya aku ya Allah. Maka Imam Sya'rani ngomong, ketika engkau dicium tanganmu oleh santri-santrimu, murid-muridmu, maka bertabarruklah dari mereka. Karena siapa tahu mereka lebih bening hatinya darimu. Ya, jadi saya sering bertabarruk dengan ciuman orang itu. Itu kan bibirnya kan suci itu. Ketika dia mencium tangan kita kan nempel. Kalau orang kan sekarang takut corona. Makanya ditaruh, kalau antum takut dicium ulang, taruh di dada. Itu cara ngambil berkahnya. Jadi orang naruh ke dada itu bukan asal-asal taruh. Pegang, itu ngambil berkah itu. Bukan asal-asalan aja itu. Bukan tradisi kosong. Ya. Jadi tawabin kalau diterjemahkan apa? Orang kecanduan tobat. Jangan senang dulu yang maksiat. Wah, ada kesempatan maksiat nih. Bukan begitu ya. Tawab itu kan Allah, tawabin kita. Allah itu selalu membuka kesempatan taubat. Karena Allah sadar, Allah tahu, alim, bahwa hamba yang dia ciptakan selalu doyan maksiat. Nggak ada kan yang nggak doyan maksiat? Doyan semua kok. Ya. Doyan semua, nggak ada nggak doyan. Apalagi ngomong ini. Sama, kita semua sama. Bedanya ada orang kalau dia kecebur tahu cara pulang, tahu cara mandinya. Ada yang kecebur nggak tahu cara mandinya, kecebur terus. Ini yang menjadi masalah. Maka la tayasu min rauhillah. Jadi afatu al-asin ayyakuna ajisan min rauhillah. Afat al-asi, aibnya orang-orang maksiat, dia putus asa dari rahmatullah. Afatul muti', afatnya orang-orang yang
muti, yang taat, dia terlalu pede kepada Allah, ya, merasa sok suci. Lama-lama bilang gini, Allah yahdi, ittaqullah. Gus Ammar, ittaqullah. Udah digituin belum? Orang baru hijrah kemarin sore, terus bilang ke antum, ittaqillah ya akhi. Tapi lewat WA atau lewat Instagram, antum ada Instagram? Komen, ittaqillah ya akhi. Itu mbahnya kan yang datang ke Rasul dulu. Datang ke Rasul namanya Zulkhuwaisiro. Dianggap Rasulullah tidak adil. Apa kata dia? I'dil ya Muhammad. Di riwayat Bukhari, ya Rasulullah. Panggil ya Rasulullah. Gus, ya, sama kan gitu kan? Ya Rasulullah, ittaqillah. Jadi itu mbahnya ini cicit. Nah, yang paling lucu itu Allah yahdik. Itu kan sama kayak Iblis. Iblis kan dulu ngomong Allah yahdikum, padahal seharusnya hadani Allah wa iyyakum. Ini yang sahih. Kepedean. Karena iblis ngerasa sudah puluhan ribu tahun bertarekat. Hati-hati yang ahli wirid ya. Merasa sudah lama wirid, merasa sudah qawi. Thariqat Azaziliyah. Wusul juga. Usul ilan nar wala ilan nur. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang yang berusaha untuk mensucikan dirinya. Lalu di paragraf, karena ini sudah dibaca, kita masuk ke paragraf kedua ya. Wa fi ta'wilat an-najmiyah wa man lam yatub, yakni min maqalati iblis wa fi'alihi bi an yanzura ila nafsihi bil ujbi wa ila ghairihi bil haqarah. Nah, ini kan itu yang kita sebut barusan. Siapa yang tidak tobat dari perkataan iblis dan perbuatannya, apa itu? Merasa dirinya luar biasa, bil ujub, wa ila ghairihi bil haqarah, merasa selainnya hina. Nah, ini hati-hati, ini lambang ini jangan sampai bikin kita ujub. Mohon maaf nih, lambang begini nih. Apalagi lambang yang ini nih. Ini nggak boleh sama sekali ujub, karena yang waliullah dikasih bintang 9 kan ada asrornya. Ada asrornya itu. Wong Jawa namanya Arabiah ya. Terus kalau hijrah kemana coba? Kata kawanku di Jakarta, Buya, saya baru hijrah dari NU. Hah? Hijrah dari NU? Terus kamu jadi apa dong? Hijrah dari NU, berarti kan hijrah dari Ahlus Sunnah kan? Jadi mereka mengira NU itu kelompok Ahlul Bidah wal Jamaah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Iblis itu enggak punya dosa fisik. Dosanya iblis itu dosa kolbu. Di kolbunya ada merasa dirinya sesuatu. Ya. Itu ujian para gawagis itu. Paling bacanya gitu-gitu doang. Gua hafal Alfiah. Saya udah ketemu puluhan orang hafal Alfiah, baca kitabnya hancur semua. Karena istaghalla bil wasail wa nasiya, wasilah ilmu alat, lupa dengan tujuannya. Imam Syafi'i belajar Alfiah enggak? Ngerti kok bahasa Arab. Karena dia sampai kepada tujuannya, nggak perlu pakai Alfiah. Belum ada Alfiah di zaman Imam Syafi'i. Malah ya mohon maaf, ini kegalauan saya melihat santri-santri kok mengkultuskan Alfiah, dihafal bolak-balik dari belakang gitu kan. Nanti bisa untuk jadi bahan ruqyah. Ya salam.
subuh. Wah, itu orang bisa baca Alfiah dari belakang. Terus kenapa? Coba cek baca kitabnya. Itu aja. Karena ini ilmu alah, ilmu alat. Tujuannya kan fahmul makruh. Kalau sudah fahmul makruh kita lupakan jalan boleh, karena nanti jalannya pasti ngikutin fahmul makruhnya. Sama dalam bertoriko. Nah, ini kan orang kalau bertoriko sibuk bituruqi. Jangan turuk bahasa Jawa ya. Ishtaghala bituruq wa nasiya al-maqsud. Apa maksud kita? Ilahi anta maksudi waridhaka. Mau Naqsyabandi, mau Syazili. Antum buat torikot baru nggak? Kali torikot apa nih? Torikot apa? Fathul apa? Fatahul Jomblo. Anjabi, kirain Punjabi. Afwan ya Gus ya. Antum orang NU itu pemaaf ya. Aneh candain begitu aja nggak marah-marah dari tadi. Padahal hati gedek. Baik. Iblis itu dosanya dosa qalbiyah. Fisiknya nggak ada dosa. Orang zikir mulu. Semua zikir malaikat dari langit pertama sampai langit ketujuh dia punya semua ijazahnya. Jadi kolektor ijazah, hati-hati. Antum ikut torikot Azaziliyah, nanti istaghala bituruq, sibuknya sama teknik. Orang udah wusul. Sekarang ini mau cari Sahih Bukhari nggak perlu lagi dari Uzbek ke Mekah ya. Orang Imam Firabri 2 kali khatam. Jadi Firabri ini khatam di kota Firab, di kampung dia, ketika Imam Bukhari mampir. Tapi kan suul adab, masa guru yang mampir, maka dia tunaikan adab sebagai santri. Dia datang ke Bukhara, berkhidmah kepada Imam Bukhari, khatam berkali-kali di situ kepada Imam Bukhari. Maka hampir semua sanad Sahih Bukhari lewat Imam Al-Firabri. Beliau harus begitu. Kalau sekarang mau pengen Sahih Bukhari kan tinggal download di Play Store ya. Udah semudah itu sekarang wasailnya. Kok kita masih saklek dengan torikot al-jaduliyah? Torikot jadul, kalau mau usul harus, ya mohon maaf nih ya, kalau kayak antum ini kan gak seneng disuruh tirakat kan. Tirakat yang paling berat tuh tirakat ini. Kalau tirakat makan mah gampang. Tirakat ini nggak bisa. Ayo kita coba 2 hari aja. Antum lolos, ada kasih ijazah. Ijazah melepas kejombloan. Taib. Nggak ada yang kuat. Mau kiai, mau ustad. Bahkan beberapa kiai tidurnya lagi main Facebook. Ketiduran main Facebook, gimana kalau mati ntar? Pas bangun dalam alam kubur nyari Facebook. Facebook gua mana? Orang kalau mati kan gak sadar kalau dia mati. Kapan dia sadar kalau mati? Ketika alam yang dia lihat kok lain ya? Kok lain ya? Kok lain? Kalau enggak kita bawa dulu masuk alam kubur kalau mau. Serius ini. Tiba-tiba dia diperiksa oleh malaikat-malaikat tim. Jadi Munkar Nakir ini punya tim pemeriksa. Sebelum ditanya-tanya diperiksa dulu. Ya, lebih dari KPK Pak. Itu belangkonnya ditanya, itu dari mana itu? Dari mana, dipakai untuk apa, pernah pakai pas lagi melet orang nggak? Semuanya itu ditanya semua. Nggak ada yang nggak ditanya. Jadi kalau udah begitu, maka wasailnya harus ditajdid. Kalau zaman dulu mau dapat dalail kan puasa 7 tahun, ya kan? Sampai sekarang masih ada.
Orang begitu itu keren. Tapi kalau dibawa ke zaman sekarang, keburu keluar dajalnya. Itu bagus. Cuma di kitab manapun kita nggak ketemu. Itu khas Thariqat Al-Jawiyah. Ya. Thariqat orang Jawa, pesantren-pesantren Jawa, supaya dapat asror dalam amalan, maka cara paling cepat tuh puasa. Benar nggak? Orang Jawa ini sakti-sakti. Ya angguk nggak pernah puasa dalail ya. Nggak pernah puasa dalail kok bisa ngajar. Inilah kelebihan orang yang sampai di maqasid. Maqasid kita riyadhah kan dapat ma'rifat, benar nggak? Kalau para ulama itu langsung dibawa sama gurunya ke ma'rifat, nggak perlu dia sibuk dengan bituruk, ya, berriyadhah lah. Riyadhah dia adalah menghilangkan syak kepada gurunya. Itu paling berat. Ada syak nggak kepada guru? Wah, itu beda ibadah paling berat. Mujahadah terberat di alam semesta itu adalah zalikal kitabul la raiba fihi. Maka wajar ayat itu permulaan surat Al-Baqarah. Jadi kalau ingin hilang syak, bacalah Alif Lam Mim 7 kali satu nafas, lalu baca zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, lalu doa Allah maj'alni minal muttaqin. Nanti hilang syaknya, dipegang dadanya. Alif Lam Mim itu asror, menghilangkan syak. Ya. Qabiltu nikah. Itu Alif Lam Mim. Bukan Alif Lam Mim itu satu, enggak. Alif itu satu kitab di sana. Lam itu satu gunung di alam Jabarut. Mim itu satu perbendaharaan di sana. Kenapa Allah memulainya dengan Alif Lam Mim? Supaya orang Arab tahu ini kitab bukan buatan Muhammad bin Abdullah, tapi kitab ini dijemput oleh Muhammad Rasulullah, gitu. Ini huruf-huruf Jabarut itu. Kita kan taunya huruf Jarut Marut ya. Imam Suyuti mengunci supaya orang awam gak nebak-nebak, biar gak cocok logi seperti ustadz-ustadz sekarang kan. Dikunci wallahu a'lam bimuradih. Itu kan bukan arti. Lah kalau begitu selesai semua Al-Qur'an. Nyampe di qul huwallahu ahad wallahu a'lam bimuradih, Allahu samad wallahu a'lam bimuradih. Saya tidak mau ngejek Imam Suyuti, enggak perlu. Imam Suyuti kan dia kitab yang lain dia jelaskan. Cuma kalau sudah level-level para gawagis ini kan kok kitabnya masih Jalalain, harus jalan lain. Ya mulai baca Ruhul Ma'ani, ya, Al-Bahrul Madid, mulai kitab-kitab yang unik-unik begitu. Al-Alusi, ya, ada Haqqi Nazili, itu ajib-ajib, itu yang nulis Ahlul Asrar semua, ya, Gus Asrar. Faulaika humuz zalimun. Ya. Jadi orang-orang yang tidak tobat dari rasa ujub dalam dirinya, lalu merendahkan orang lain, maka mereka orang zalim. Jadi kita pun gak boleh merendahkan Wahabi, walaupun gregetan sama mereka, kan? Benar gak? Gambus diharamkan, haram. Kata kawan saya, dia tamat salah satu universitas di Bandung. Kita nggak boleh bilang ya. Apa? Jangan bilang. Apa kata dia? Itu tuh syirik. Hisap rokok itu syirik. Buya. Lah, dia ngajarin saya. Oh, syukur sekali ada yang mau ngajarin kita kan gratis. Tapi saya nanya balik. Pak, dia insinyur. Kalau minum khamar di Quran hukumnya apa? Oh, itu haram. Oke. Minum khamar haram ya?
Kalau rokok ada nggak di Quran? Nggak ada. Kok dia tahu ya? Dia hafiz Quran kali ya? Saya tanya, beneran ada nggak? Emang nggak ada. Terus di ayat mana ada rokok itu syirik? Oh, ternyata ada ayat puisi dibuat oleh salah satu sastrawan Indonesia. Tuhan sepanjang puntung rokok. Jadi kalau lagi azan nanggung nih, kata dia itu musyrik. Oh, berarti ayat baru ya. Saya akhir bilang, ngerokok nggak ada di Quran. Saya nggak ngerokok, Pak. Saya bernazar tidak ngerokok, cinta istri. Nah, karena istriku anti rokok. Itu tadi kamar yang kita dapat ada bekas rokoknya. Dia bilang, kita pindah yuk. Shh, jangan. Ispiri, ana ma'ak. Kalau inallah ma sabirin udah jelas, ana ma'ak yang penting. Akhirnya kita tanya, kalau rokok tidak ada di Quran, khamar ada di Quran, khamar haram tapi tidak disebut syirik. Kamu ngerti nggak beda haram dengan syirik? Nah, bengong dia. Ya. Tapi pintar sekali mengharamkan, mensyirikkan orang. Maka kita buat kias aulawi kan kalau nggak belajar mantik sama usul fikih kan kacau. Jika khamar yang udah jelas-jelas haram tidak disebut syirik, masa cuma ngudut disebut syirik? Ini bukan pembelaan buat antum loh ya. Jangan seneng dulu. NU smoking. Berarti sayang non smokingnya ya. Sayang non aja deh, non cantik. Nah, orang-orang yang tidak tobat itu dinaskan ayatnya faulaika humuz zalimun, Al-Hujurat ayat 11. Itu orang-orang zalim. Jangan tenang dulu disebut zalim. Zalim itu laknat. Ala inna la'natallahi 'alaz zalimin. Surat Hud ayat 18. Ketahuilah laknat Allah terhadap orang yang zalim. Ya. Nabi Adam ngomong, Rabbana zolamna. Nah, terus gimana nih? Kena laknat gak? Yeah. Nabi Adam ngomong, Rabbana zolamna anfusana. Nah, ini beda. Jadi zolim ini ada dua. Ada zolim yang dablek. Itu iblis tuh. Udah zolim, gak ngerasa zolim. Setiap ditanya sama Allah, dia bilang, salah Adam. Bukan salah saya. Salah Allah, kadang-kadang begitu. Jadi dalam satu riwayat itu, iblis itu datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Apa kata iblis? Saya begini ini kan kehendak Allah juga. Enak ya? Bener gak tuh? Maka iblis ini ahlul haqiqah, tapi bukan nuriyah. Nah, jadi orang sampai di bab hakikat belum tentu selamat. Hati-hati. Ini kita udah selesai nih torikoh, wiridannya udah beres. Masuk ke alam hakikoh. Hakikoh itu bab yakin, bab nazariyat, bab bisikan-bisikan. Nanti mulai banyak bisikan masuk. Makna-makna mulai masuk. Baca ayat muncul asror, baca zikir muncul asror. Bukan Gus Asror itu bukan. Kalau itu nggak ngapa-ngapain juga bunyi. Surr. Nih pas pulang kayak ditunggu di depan. Sayyidina Adam alaihissalam, beliau itu tidak zalim, tapi tidak mau menuduh orang zalim. Ketika beliau diusir dari surga, beliau tidak menyalahkan iblis. Yang beliau salahkan siapa? Dirinya. Ternyata Nabi Adam itu kan hormat kepada Asma. Iblis tahu kelemahan Nabi Adam. Apa kata iblis? Wallahi ya Adam. Itu di syarahnya ketemu. Kalau di Quran kan innilaka minan nasihin. Itu di suatu riwayat Israiliyat dia
bersumpah, wallahi ya Adam, demi Allah wahai Adam, ini syajaratul khuld. Jika engkau memakannya, engkau jadi malaikat atau minal alin, kelompok yang ningrat. Nabi Adam gak tertarik dengan kalimat ningrat atau alin. Nabi Adam cuma tertarik dengan kalimat wallah, karena beliau diajarkan wa'allama Adamal asma. Asma pertama yang diajarkan asma'ullah. Itu nama-nama Allah tertulis di surga. Jadi Nabi Adam kemudian menyalahkan dirinya sendiri. Gitu, kira-kira begitu. Nah, berarti iblis pakai ilmu hakikat gak untuk menjerumuskan Nabi Adam? Ketika terjerumus, maka di sini ada namanya, kalau orang thariqah tobatnya dari dosa kolbu, orang syariah tobatnya dari dosa fisik, ahlul haqiqah tobatnya daripada su'ul adab. Maka Sayyiduna Adam yatubu an su'i adabi. Beliau merasa su'ul adab. Tapi su'ul adab apa? Kan beliau menghormati fawallahi. Benar gak? Demi Allah. Nah ini kan ilmu hakikat namanya. Ilmu hakikat ini kalau digabung semua, dia baru sempurna. Jika labinatun nabawiyatun muhammadiyah ditaruh di situ. Apa kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Para nabi itu seperti buat bangunan, tapi ada satu labinah, satu petak belum diisi. Itu tugasku. Kalau petak itu nggak diisi, bangunannya tetap buruk. Petak itu sebenarnya adalah pintunya dan kuncinya. Sayyiduna Nabi SAW disebut Al-Fatih karena megang kunci. Orang bilang, ini rumahmu tapi kuncinya gak dikasih, gimana? Bisa masuk gak? Nabi Muhammad punya kuncinya. Hatta Nabiuna Ibrahim yastashfi'u bin Nabi SAW. Itu Nabi Ibrahim aja minta kepada Rasulullah SAW supaya dibukakan surga. Masa kita enggak ya? Oke. Sampai jam berapa bagus? Gaspol. Iya. Maka ketika ayat surat Hud itu ala la'natullah ala zalimin tidak berlaku kepada Sayyidina Adam, ya. Wa fihi dilalatun bayyinatun ala anna ar-rajula bi tarki at-taubati yadkhul madkhala az-zulmah, ya. Zalamah malah di situ, ya. Bukan zulmah, zalamah, kezaliman. Jadi seseorang jika meninggalkan taubat, apakah dia di marhalah syariah, thariqah, apalagi hakikah, maka dia sudah masuk kepada kezaliman, ya. Fala budda min taubatin nasuh min jami'il qaba'ihi wal ma'asi la siyama ma dzukira fi hadzal maqam. Yang saya sebutkan tadi itu enggak disebutkan di kitab. Yaitu adanya di kitab Suduriyah namanya. Bukan, satu lagi kitab Al-Ududiyah. Tapi saya harap itu masuk ke dalam perbenaran kita, ya. Itu cuma man salakahu arafat tariq wa man zaqahu arafa haqa'iqahu, ya. Kalau sudah merasakannya, tahu ke sana, ya. Wa idza waqa'a min al-'abdi zanbun waqa'a mahu zalamah famisalul ma'siyah kan-nar wa zulmah dukhanuha kaman aqada fi baitin 70 sanah ala tarahu yaswad kadzalika al-qalbu yaswadu bil ma'siyah fala yatar illa bitaubati ila Allah. Ini kalimat agak ngeri sebenarnya. Kita ini sudah membiarkan mata, telinga, tangan, kaki, kemaluan, kolbu terpapar maksiat sudah berapa lama dan tidak pernah dibersihkan. Coba lihat kalau ada wastafel tidak dibersihkan, karatan enggak?
Susah nggak bersihinnya? Susah. Udah disiram apa aja gimana? Nggak bisa. Gelas bekas kopi kalau nggak segera dibersihkan gimana? Bekas. Maka harus ada alat khusus untuk menggosoknya. Nah, itu yang disebut taubatun nasuh. Taubat nasuha. Taubat nasuha itu bukan akhir taubah. Ini kesalahan kiai-kiai ini dulu jelasin. Taubat cukup sekali. Loh, taubat kok cukup sekali? Allah bilangnya tawabin. Tawab ada syiddah ya. Itu yadullu ala yufidu takfir, yani kasrah. Bal tikrar. Menunjukkan tikrar. Malam ini kita taubat. Besok jamin enggak maksiat? Ya maksiat lagi. Bukan niat, tapi emang terjebak. Enggak niat taubat, tapi ada lewat kan. Itu pakaiannya terlalu anti isbal. Sampai-sampai di atas lutut. Enggak dilihat eman. Mubazir. Mubazir kan taman setan. Kan gawat itu. Kalimat mubazir dipakai. Diam-diam belum menikmati ya. Padahal kayaknya nggak nafsu kalau yang begitu. Mau gondrong, mau jenggotan, mau kopiahan sama. Kita nih minat. Nggak minat depan orang, minat di belakang orang. Yang ngomong Sayyidina Umar, kutub zamani. Kan di zaman itu beliau kutubnya. Saya jalan di belakang harimau, lebih saya pilih daripada jalan di belakang makhluk halus. Bener gak? Itu Sayyidina Umar loh ngomong. Maka beliau dimarah-marahin sama bininya, terima-terima aja. Kamu nih sok galak, nggak becus, macam-macam lah. Tapi dia jadi wali bukan karena dia adik bininya ya, jangan salah konsep. Jadi kita ini sudah berapa lama membiarkan kolbu ini karatan. Ya, dalam hadis sahih riwayat Imam Ibnu Majah kan dan Nasai, setiap kali iza aznabal abdu, kalau hamba berdosa, maka di kolbunya ada nuktah sauda, nuktatun sauda, noda hitam. Ini numpuk berapa kali? Coba aja, ini antum, mohon maaf ya, yang nonton bokep. Ini mohon maaf ya. Udah tobat nih, udah tobat, udah sebulan, kambuh lagi. Itu yang lama keluar semua tuh filenya. Jadi penyakitnya itu kayak orang alergi, kena semua. Harus tobat lagi, begitu aja terus. Maka harus punya mursyid. Mursyidnya jangan kecanduan. Mau minum, dalamnya bernoda, berani minum gak? Gak berani. Ini kenapa zikrullah gak pernah masuk ke dalam kolbu? Karena wadahnya berkarat, bukan lagi bernoda. Kalau dosa-dosa zahir antum sudah bisa tobat lah. Nah, mohon maaf, pernah menghina Wahabi gak? Gak boleh. Biarin aja mereka. Tugas kita mempertahankan Ahlus Sunnah, bukan menghina. Menghina iblis aja gak boleh, apalagi Wahabi. Gak boleh menghina iblis. Karena iblis itu 80.000 tahun wiridan. Antum berapa tahun wiridan? Ijazah baru Mahabbah Sulaimaniyah. Minum dulu lah. Baru solawatnya solawat apa? Solat Sallallahu ala Muhammad. Tapi itu solawat dahsyat. Sayyidina Jibril nunggu zuhurnya nur Nabi Muhammad SAW itu ribuan tahun umur sana. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Dalam penungguannya iblis sudah 80.000 tahun. Dia baru beberapa ribu tahun.
Tapi karena iblis tidak pernah sholawat, iblis ngerasa Muhammad siapa dia. Ternyata iblis itu sudah wiridan, gak pernah kasaf melihat aras. Nabi Adam baru dicipta di dalam surga, langsung dikasafkan melihat tulisan-tulisan di aras. Itu musyahadah beliau namanya. Terlihat di situ ada nama Allah, nama Rasulullah Muhammad Rasulullah SAW. Kenapa Adam musyahadah sedangkan iblis tidak? Kenapa kira-kira? Iblis awalnya sebenarnya sudah dikasih tahu nama Muhammad, tapi dia nggak mau sholawat. Nabi Adam itu ngelihat dedaunan surga, tulisannya Muhammad. Jadi itu kalau nggak ada nur Nabi Muhammad di dedaunan surga, nggak hidup surga itu, nggak ada. Orang belum ada beramal kan satu zikrullah, subhanallah ada 10 pohon. Ini belum ada, maka nur itulah yang bertahan di sana. Maka Sayyiduna Adam melihat ini siapa yang punya nama. Pas dia melirik ke atas, ternyata pantulannya ada di atas sana, di aras Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berkah dia sholawat. Maka aqrabut turuq ilallah wa asra'uha hijab, yani fathan lil hijab. Itu yang paling cepat itu adalah sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh kenapa? Karena hijab terdekat antara kita dan Allah adalah lewat Rasulullah SAW. Maka mursyid yang mengajarkan sholawat, yang mengajarkan robitoh nabawiyah, itulah torikot tercepat. Apapun nama torikotnya, sama-sama Naqsyabandi, sama-sama Syazili, sama-sama Qadiriyah. Torikot apa tadi? Torikot Jumlawiyah. Yang penting dia mengajarkan kerinduan kepada Rasulullah SAW. Itu paling cepat usulnya. Usul itu kalau udah nyampe gak ada rasanya. Karena rasa itu untuk nufus, untuk ruh gak ada rasa. Tapi ada kenangan. Kenangan liqa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau udah liqa ma'an Nabi, tunggu waktu liqa ma'allahi tabaraka wa ta'ala. Sebentar aja itu ya. Ini masih ada dikit nih. Tabarukan kita baca ya. Paling belakang kita baca. Wa min huna kana min ahammil muhimmat islahun nafsi bi mu'alajatiha bit taubatis shadiqah. Oleh karena itu, yang paling penting dari yang semua yang penting, ahammil muhimmat islahun nafs, mengislah nafs, memperbaiki nafs ya. Dengan cara apa? Yang pertama kali at-taubah. Jadi Rijalul Ansor seharusnya wirid pagi sorenya taubat 100 kali. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Seharusnya. Kira-kira gimana? Berat ya? Lebih apa? Dosanya. Lebih lupanya. Ya masa di luar sana orang cuma pakai buku zikir pagi sore, itu istiqomah loh mereka. Ya, masa kita yang sudah punya istighosahan, udah punya al-wirdul latif, udah punya rotibul haddad, antum maunya rotibul ngadat ya. Masa kita kalah gitu, kok kalah pamor? Itu zikir pagi sore nggak ada sanadnya. Cuma nyebutin hadis dan nomor, itu kan bukan sanad, itu namanya takhrij. Sanad ini yang bikin manfaat, karena sanad itu yang membuat energi itu turun kepada hal qalbiyah kita. Maka beruntunglah yang punya sanad. Kok lama sekali ini tawasulnya? Kadang tawasul itu sudah usul. La hadratin bizul al-Fatihah. Usul itu kalau antum beneran ya. Loh kok Al-Fatihah? Al-Fatihah itu langsung dijemput Rasulullah di atas aras ke-14, aras tertinggi.
turun itu, maka beliau kemudian sujud setelah menerima. Itulah dialognya dengan Allah. Jadi dialognya yang sahih bukan tahiyat itu. Itu hadisnya dhaif. Katanya Rijalul Ansor kan, hadisnya harus sahih itu. Ya. Kalau yang udah senior nggak apa-apa, hadisnya agak palsu dikit. Agak palsu dikit boleh ya, maklum. Karena zaman dulu emang ilmu takhrij itu sulit. Sekarang mah gampang. Nahrij merem dikit langsung keluar hadisnya. Serius, gampang ilmu tahrij itu. Ilmu hadis itu gampang. Karena dia ilmu yang sudah mateng. Jadi poin-poinnya sudah jelas. Mirip-mirip usul fikih dan fikih. Nah, kembali ke sini ya. Jadi supaya kata beliau ini kita bisa menapaki wusul ilallah, maka yang pertama kali adalah mu'alajatuha bitaubatis shadiqah. Taubat yang shadiq. Taubat yang shadiq enggak usah pikirin besok, pikirin sekarang. Ya Allah, aku niat taubat malam ini. Berniat tidak mengulangi. Kalau besok terjadi kan enggak niat. Yang penting enggak niat. Dan ini beneran loh. Kalau kita belajar fikih dan usul fikih dan hadis, innamal a'malu binniyat. Al-a'mal di situ munhasirah ala ta'at. Dulu Dr. Badi' Said Al-Baham waktu mensyarah hadis ini kepada kami, al-ma'siyah bi ghairi niyyah. Maksiat tuh enggak ada niatnya. Ya, kan udah bener tuh. Ini bukan pembenaran antum maksiat loh besok pagi ya. Kalau niat itu makrunatun bil fi'l. Saya niat nih, ada aktivitasnya langsung. Kalau ada yang tiba-tiba nongol di depan, nah itu ada yang namanya rezeki. Termarah sama kita ya. Walizalika qala sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu ala ummati ittiba'ul hawa wa tulul amal. Yang paling ditakutkan Nabi itu bukan tawasul, bukan ziarah kubur, kan mereka kan mengkhawatirkan kan, nanti ini syirik lah. Nabi nggak mengkhawatirkan kok, kan umat Muhammadiyah. Antum nggak suka dengan istilah Muhammadiyah? Al-ummah al-Muhammadiyah, pakai alif lam aman. Itu aman. Nabi mengatakan bukan syirik yang aku takutkan, yang ditakutkan ketika dunia datang dengan silaunya. Oh, kiai-kiai ini kalau syirik insya Allah orang kubur baca tahlil kok syirik dari mana? Benar nggak? Kita ke kubur baca la ilaha illallah nggak? Syirik dari mana coba? Kan mereka nggak waras tuh yang nuduh antum kuburiyun, ayuhal kuburiyun. Kan antum dituduh kuburiyun nih. Sarkup apa tuh? Masya Allah. Itu pujian apa hinaan itu? Kelar ya? Ada lagi SH, sarjana haul. Itu kalau itu saya belum lolos itu ya. Yang muji siapa itu? Korin. Baik. Insya Allah nggak ada lah orang aswaja itu nyembah kubur, nggak ada. Kalau orang kebatinan ya, coba penampilan kebatinan mana Nahdien kan sama-sama saruhkan kan, sama-sama kopiah hitam, sama-sama megang tasbih. Barangkali yang dilihat oleh kelompok-kelompok yang menuduh kita musyrik ini, mereka melihat aktivitas mereka itu. Kemiripan barangkali kalau emang ada, tapi sejauh ini kita ziarahkannya nggak ada deh. Bener ada nggak? Dulu saya masih Wahabi, itu yang nyikat guru beliau nih, Dr. Badi, tahun 2006. Antum 2006 ngapain? Main pasir? Iya, main pasir nggak di Syria? Bener? Mau main salju, mau ngebom. 2006 beliau datang ke Indonesia, setiap semester pendek beliau masuk, dan itu padat. Kita setengah bulan itu belajar full, khatam satu kitab ganti lagi.
ba'da maghrib ada majelis, tapi majelis santai. Namun karena maklumlah masih ada asar-asar al-wahaboyah. Orang sholawatan itu bagi saya masalah. Karena dalam sholawatnya dia baca adrikni ya Rasulullah. Dalam hati saya, Rasul kan dah mati. Ngapain dia ngomong adrikni? Ini musyrik. Selesai itu baca syair, saya langsung nanya, ya Sidi, An-Nabi qatuf ya. Limadha yaqulu syair al-madih al-munshid adrikni ya Rasulullah huwa qatuf ya. Alaysa hadha syirkun? Syekh Hasan itu zuriat Rasulullah. Syekh Badi zuriat Rasulullah di jalur Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu mereka narik napas semua. Kayak nahan marah. Tapi masih sayang sama murid, alhamdulillah. Syekh Hasan itu jawab tapi nggak fokus, beliau kayak gregetan. Akhirnya colek, Dokter Badi, ajib. Udah nggak tahan itu beliau. Dokter Badi langsung pandang saya. Mandang pertama itu mata saya udah nggak bisa kemana-mana tuh. Ya, tajamnya mandang. Tiba-tiba beliau mengatakan, wallahi, kata beliau, ma ra'aitu za'iran minal muslimin ya'budunal qubur illa fil Hind. Ya. Wallahi, demi Allah, saya nggak pernah lihat muslim manapun termasuk di Indonesia ziarah kubur terus nyembah kubur tuh nggak ada. Sampailah pembahasan mengenai hayatun Nabi. Ya. Itu mata yang saya lihat bukan mata tapi api terbang. Gitu. Saat itu badan saya langsung kepanasan. Besoknya langsung sakit. 2 bulan nggak sembuh-sembuh. Ujian itu kan beliau itu kita ada ujiannya biar naik kelas. Alhamdulillah masih lolos, nilai 5,5. Yang penting lolos. Naik ke marhalah berikut. Tapi setiap kali badan saya menggigil, meriang. Itu wajah beliau dengan matanya berapi itu yang datang. Untung yang marah ulama, di dalamnya nur. Ketika marah, nurnya membersihkan nar saya. Kalau yang marah dukun, oh gawat. Ya, langsung jadi fa'amma tiba'ul hawa fayasuddu 'anil haq wa amma tulul amal fayansal akhirah. Kenapa Nabi mengatakan yang aku khawatirkan ittiba'ul hawa dan tulul amal, mengikuti hawa. Hawa itu kan artinya kecondongan negatif. Ada keinginan negatif. Hawa itu keinginan rendah gitu. Rendah ini ada 2, ada bahimiyah, ada sibaiyah. Bahimiyah makan, minum, seks, tidur, males. Nah itu dia, makan, minum, seks, tidur, males. Kalau sibaiyah, galak, marah, benci, iri, dengki, sombong. Itu ittibaul hawa. Nah kita hawanya yang mana nih? Ya, maka saya berharap Rijalul Ansor jangan bengis. Nanti jadi yang ini nih, sibaiyah. Untuk apa wirid-wirid kita selama ini? Untuk apa rotib kita, istighosah kita selama ini? Untuk apa kita wiridan, tirakatan, torikotan? Untuk apa? Jadi sama kelompok-kelompok seberang itu, mumpung mereka belum main fisik, kita jangan main fisik. Mereka bawa dalil, kita bawa dalil yang lebih kuat lah. Ya, mumpung ada tamatan Suriah, tamatan Mesir, tamatan Yaman, eksploitasi aja mereka itu. Pelorotin terus, mereka seneng dipelorotin ya. Yang penting jangan pelorotin duitnya ya. Sakunya isiin. Watulul amal ya. Tulul amal ini mirip-mirip dengan tolol. Tolol sama kan. Tolol ini kan sama, orang panjang angan-angan. Al-amal, bukan amal. Apa yang disebut tulul amal? Semua keinginan yang tidak ada
usahanya. Ya. Jadi setiap keinginan yang cuma ngomong gini, saya ini pengen umroh tapi nggak pernah nabung. Saya ini pengen khataman tahfiz Quran tapi nggak pernah nyari guru tahfiz. Saya ini pengen wusul tapi tidak pernah mencari mursyid. Nyarinya ijazahan mulu. Biar kobil tuh. Mau sampai kapan kobil tuh? Ya. Itu kalau Abu Yazid datang itu dipecat semua tuh. Abu Yazid kan jago itu, dia bisa buat wirid sendiri. Jadi Abu Yazid tuh setiap hari 70 kali bolak-balik ke alam Jabarut. Setiap turun dia punya wirid baru. Imam Syazili sama, Imam Abdul Qadir Jilani sama, Bahaudin Naqsyabandi sama. Itu imam-imam yang bolak-balik setiap hari. Jadi wirid itu sebenarnya banyak. Antum kalau mau ijazahan mau berapa juga bisa ya. Tinggal colek aja tuh, kan kayak download. Yang penting punya pulsa, punya channel, punya akun, bisa buka Play Store. Ini Play Store Jabarutiyah. Seriusan nih ngomong serius. Kira-kira seperti itulah metodologis keilmuan para wali. Antum download, tapi RAM-nya nggak cukup, lamanya bukan main. Muter. RAM-nya cukup, memorinya nggak lengkap, kebanyakan foto nggak jelas. Kira-kira begitulah ya. Wa suratul akwan muntabi'atun fi mi'arti qalbi, kan begitu dalam kitab hikam. Gimana mau tajalli asma Allah? Suarul akwan, suara yang bening-bening lebih banyak di handphonenya. Tapi dia ngeles pakai Ibnu Arabi. Ra'aitu Rabbi fi jamaliha. Itu namanya Thariqah Al-Modusiyah. Itu ada thariqahnya. Ada serius, cuma Modusiyah ini buatan baru. Iya. Jadi Imam Ibnu Arabi itu salah satu wiridnya kawin. Melakukan watok itu. Karena itu adalah lazzah jannah yang diturunkan di surga. Taman surga juga itu. Iza marartum bi riyadil jannah farta'u. Aneh ngomong serius ini ya. Ya. Jadi mau berapa kali ijazah? Tapi biasanya enggak bisa banyak. Sesekali aja datang. Ya. Kalau dapat antum merasa itu ka'annaka fil jannah. Ka'annaka loh ya. Ya, ka'annaka loh. Serius. Ya. Itu kan nikmat penawar rindu kepada Allah. Maka dulu Abah Guru Sekumpul pernah membuka rahasia itu. Ternyata kita cek di kitab-kitab lama ada. Lama-lama saya konfirmasi kepada salah seorang wali. Kata beliau, rahasia dek. Kita tungguin sampai besok baru dibuka. Ternyata saya sudah pernah mengalami. Jadi akhirnya, oh ya, tayyib. Hadza taqrir minka ya sayyidi. Cuma nggak bisa diulang-ulang itu. Jadi saya nggak buka ya. Al-Modusiyah. Ya mohon maaf. Antum ini kan kadang-kadang membayangkan orang baru terasa bergairah. Itu robitoh apa itu? Robitoh syahwat namanya. Sebenarnya dalam zikir ini kan mirip dengan zakar itu. Dalam zikir sama. Supaya lazzatul zikir itu muncul, harus robitoh kepada ahli zikir. Jangan cuma pas wato doang robitohnya. Udah bosan kan? Mohon maaf ya, kita buka rahasia antum sesekali. Sholat juga sama. Sholat tuh nikmat kalau robitohnya bener. Kan Nabi ngomong, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Kama ra'aitumuni.
Kita nggak lihat Nabi, maka kita harus melihat orang yang punya sanad ke Nabi. Wah, itu sholat langsung connect tuh kepada Allah, langsung koneksi. Maka kalau sholat tuh jangan bayangin tembok di depan, bayangin kalau Nabi di depan. Terasa Nabi ruku, baru kita ruku. Itu cuma mahabbah yang merasakan. Kapan itu terasa? Jika imam takbir, kita takbir. Jika imam ruku, kita ruku. Jangan duluan ruku. Ini kawan ini kebanyakan wirid nih, duluan dia ruku. Kadang-kadang nih mohon maaf, fikihnya kebanyakan atau nggak tahu namanya. Orang udah walat dolin, dia ulang lagi takbir. Allah. Itu pantangan sufi. Ibn Arabi mengatakan yang membuat itu cuma ahlur rusuk, orang-orang yang sibuk dengan fikih-fikih zahir, belum masuk ke fikih batin. Coba kalau dia jadi imam kan repot kita. Allahu Akbar. Sir Fatihahnya. Kita udah mau amin, dia ulang lagi takbir. Bingung nggak mau takbir yang mana yang diikutin? Takbir yang di depan apa takbir yang barusan? Nah, ini perlu diperbaiki nih, karena banyak kiai magawagis yang memimpin sholat begitu, terlalu ihtiyat, namanya mutanatti'. Dan Nabi mengatakan halakal mutanatti'un, celaka, binasa, hancur kalau orang terlalu detail. Sholat itu antum gak usah cari khusyuk, yang penting takbir aja, Allahu Akbar. Mau apa yang lewat biarin, takbir aja udah. Ya. Kan mujahadah, wa man jahada fina dan nanti nahum subulana. Udah mujahadah aja. Mau apa yang lewat, udah mati aja. Gak usah ulang takbir ya. Itu tanda kalau ketipu setan. Kelihatan, karena setan itu kalau sholat namanya walahan, yang bikin kewalahan. Betul namanya kewalahan. Maka kalau mau sholat coba hafalkan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismihi walahan. Baru baca niat. Insya Allah antum nggak diganggu tuh. Ya. Ada lagi wirid. Kalau habis tengkar sama bini, ini jadi setan iblis itu disebut namanya, dia tunduk sama kita. Coba saya manggil beliau bukan Gus Ama, saya panggil Jus Ama, mau nggak? Nggak mau dia, dipanggil dengan namanya Gus Ama, baru noleh. Kalau Jus Ama nggak noleh kan? Apalagi makhluk-makhluk itu kan makhluk-makhluk statis semua itu. Mereka dipanggil dengan namanya, itu datang. Kita usir dengan namanya, dia pergi. Dia mikir, kok dia tahu namaku ya? Jangan-jangan my boss ini. Atau dia temannya bos ini. Ada tengkar nih di majelis, ada pemilihan ketua Rijal Ansor. Tengkar, antum bacain itu, tunggu waktu aja, nanti mereka balik lagi. Akan baikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismihi dasim. Baca 3 kali, 7 kali bebas, 1 napas. Dasim. Dasim. Ada namanya Gus Dasim sini. Atau yang pakai tasrif dasman. Tidak ada ya? Aman ya? Dasim, dasman sama. Hati-hati itu nama bahaya itu. Kalau ada orang namanya Dasim atau Dasman, siap aja. Jangankan kita, itu imam sahabat aja dibentur-benturin itu. Ada orang namanya yang mirip-mirip begitu. Ya, itu rahasia ya orang sana. Apa kata dia? Jika sahabat berbeda dengan Rasul, dahulukan Rasul. Loh, emang ada sahabat beda sama Rasul? Orang begini kali ya. Jika Imam Syafi'i berbeda dengan Rasul, maka dahulukan Rasul. Ya salam. Emang ada Imam Syafi'i beda sama Rasul? Kebayang mantu? Nah itu orang-orang begitu tuh. Dia pakai mubalaghah. Yang satu lagi kan. Dasim ini bisa merasuk kepada orang. Kalau dia merasuk kata-katanya mengadu-adu orang.
mau dia gus, mau dia ges, mau dia gos, sama aja ya. Datang ke gus ini, datang lagi, udah beradu. Nah, berarti dia ini jelmaan dasim. Itu orang tabok ya Pak baca itu. Pakai rokok. Beres insya Allah. Dan mereka tambah banyak. Jadi dasim ini tentaranya tuh banyak. Satu dasim ini kan bintang 1 ini. Kalau bintang 1 tentaranya banyak gak? Banyak. Itu pelotonnya dikirim-kirim semua tuh. No, Gus itu tuh habisin dia. Saya udah cobain sama orang Tengkar. Kita bacain itu bener. Langsung selesai. Tapi iseng. Ada orang jahat sama kita. Kita panggil si dasim. Sim. No, datangin no. Ada caranya. Bener datang ke situ. Saya tanya besok ke tetangganya, kamu dengar apa di samping? Itu tembok bunyi-bunyi pakpuk. Terus apa lagi? Suara teriak-teriak anjing. Waduh, saya langsung istighfar, ya Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aiz hazal fulan hazal. Aman lagi. Tapi kambuh lagi. Itu pernah kejadian ya. Dan seumur-umur saya melakukan cuma sekali ya. Dan gak mau melakukan lagi. Udah ya. Cara ngirimnya gak boleh dikasih tahu. Gak boleh dikasih tahu, nanti dosa besar saya ya. Itu Thariqat Zulmaniyah namanya. Kan Thariqatnya bagi 2. Thariqat Nuraniyah itu yang Mu'tabaroh itu. Ini Thariqat Ghairu Mu'tabaroh ini. Thariqat Zulmaniyah. Dia kerjanya ya thariqatnya lewat ngancur-ngancurin orang. Udah, kira-kira itulah yang dapat kita apain, kita sampaikan pada malam ini. Mohon maaf tidak ada maksud menggurui. Saya niatnya cuma ingin silaturahim ya. Semoga ukhuwah kita dijaga oleh Allah SWT. Amin. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum. Alhamdulillah rabbil alamin. Naqulu syukran jazilan syukur li Syekhina Buya Dr. Razi Hashim. Beliau ini salah satu ulama yang asli made in Indonesia. Jadi tidak pernah kemana-mana, tapi beliau bisa bertemu dengan banyak ulama di Indonesia. Dan alhamdulillah sampai sekarang beliau lebih lancar bahasa Arab daripada bahasa lokal. Jadi lebih nyaman dengan bahasa Arab kalau ngobrol. Dan beliau banyak mendapatkan ilmu dari para ulama Syam, dari ulama Azhar, di daurah-daurah yang beliau ikuti selama di Indonesia, termasuk yang tadi diceritakan 2006 beliau menyebut diri beliau sembuh dari Wahabi di tangan para ulama Syam, Syekh Hasan Dito, Syekh Badi Al-Laham. Dan kemarin saya hubungi Dr. Badi Al-Laham dan saya beri waktu beliau untuk ngobrol dengan guru beliau itu yang pernah memandang beliau dengan pandangan nur dan bisa menghancurkan nar. Alhamdulillah kita malam ini bisa dipertemukan dan bisa istifadah dengan beliau. Dan sebagai penutup, tentu sayang sekali kalau ini tidak kita manfaatkan juga untuk meminta doa ya, ijazah yang tadi juga boleh ya. Kalau doa antum kan ahlu doa. Saya ini aja ijazahkan Haikalul Ma'arif, peta-peta ma'rifatullah. Jadi ilmu ma'rifat itu mau kemana aja, kisi-kisinya cuma 4. Dan 4 itu adalah syahadat-syahadat alam semesta terkumpul di dalamnya. Mulai dari masa pramasa, alam pra-alam, dari masa qadimiyah sampai masa azaliyah, sampai masa nuriyah, khalqiyah,
dan akhir zaman. Barangkali sudah menghafalnya, sudah tahu, tapi kalau itu disyarah itu ajib sekali ya. Mungkin di pertemuan kalau saya mampir lagi kita jelaskan itu ya. Jadi caranya mulai dari syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kenapa harus syahadat? Siapa tahu dalam satu nafas kita pernah suudzon kepada Allah, inda ahlul haqaiq itu kufur ya. Maka kita syahadat. Setiap kali mau wirid syahadat. Jadi antum kenapa wiridnya nggak usul-usul? Karena nggak ada syahadat ya. Syahadat dulu kalau mau wiridan, mau istighosahan, mau ceramah, itu syahadat dulu dalam hati. Kalau nggak syahadat dalam muqaddimah. Terus baca Al-Fatihah itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau Fatihahnya ditaruh belakang. Jadi setelah syahadat langsung Ahadzatullah. Ahad itu zat Allah, nama dari zat Allah. Jadi zat Allah itu namanya Ahad. Maka kul huwallahu ahad menjadi sepertiga Al-Quran. Bal indi Al-Quran kullu. Walaupun Nabi mengatakan sulusul Quran, tapi itu Al-Quran kullu. Ahad itu kan ada di alif bismillah. Semua ayat Al-Quran ada di Fatihah. Fatihah ada di basmalah. Basmalah ada di ba. Ba itu dinaikin jadi alif. Itulah alif yang di depan ba itu. Itu ahadiyah. Alif namanya alif ahadiyah. Namanya itu. Ahli nahwu kan gak ngasih nama, karena itu bukan mahal nahwiyin. Itu mahalnya ahlul haqaiq. Pertanda bahwa dulu yang membuat khat bukanlah ahli nahwu semata, tapi dia juga seorang wali Allah. Usud punya usud Abul Aswad Ad-Du'ali, wali kutub di zamannya, yang ngambil ilmunya daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Jadi wajar kalau bisa alif di depan. Kalau di komputer nggak bisa ya. Kalau di komputer karena Word dibuat oleh Yahudi ya begitu jadinya. Ba-nya hilang, alifnya jadi kebalik. Ya, itu salah sebenarnya, salah secara adabnya. Mau gimana lagi? Nah, seharusnya ada orang-orang Ansor nanti, Rijalul Ansor yang jago ya, bisa memperbaiki Word itu. Alifnya di depan. Semoga ada nanti, amin ya. Ahadzatullah. Nah, ini disebut dengan syahadat qadimiyah. Allah sendiri yang mengatakan ana ahad, aku yang maha sendiri. Gak ada surga, gak ada neraka, gak ada aras, gak ada apapun, hanya ada Dia. Terus yang kedua, Ahmad Ruhullah. Ini akan dapat mengurai makna dari faida sawaituhu, ketika aku telah menyempurnakan nafsiyah manusia, maka aku tiupkan nafakhtu fihi min ruhi. Min di situ boleh lil ibtida, boleh lil tab'id, dua-duanya enggak ada masalah. Ruhi adalah Ahmad Ruhullah, bukan Zatullah. Kalau orang menerjemahkan ruhi zatullah, dia kebatinan wujudiyah yang matrud inda ahlul haqaiq. Batil akidahnya. Jadi yang mengatakan ruhi zatullah itu akidahnya matrud. Itu yang terjadi di pengikut tarekat Azazil. Zatku zat Allah, sifatku sifat Allah. Itu Azazil, itu setan itu. Jangan coba-coba, yang pernah mengamalkan itu buang, tobat. Karena kalau mati pakai itu malaikat nggak ngambilnya, bukan kita lagi telentang, diambil diginin. Dan saya udah ketemu 2 orang yang digituin. Kita udah ingetin dua-dua ini, bang, ini zikir iblis. Iblis zikir, masa iblis zikir? Nggak percaya dia. Nggak nyampe berapa bulan, matinya di tempat paling kotor. Di mana? WC. Kepalanya begini. Ya. Dan itu bukan 1-2 orang, banyak orang. Ya. Ini harus diluruskan ini. Ya. Jadi ruh kita itu serpihan dari nur Muhammad. Nur Muhammad ini
adalah pancaran dari Ruhullah, namanya Ahmad. Maka bernamalah Ahmad itu Ummul Arwah, induk sumbernya semua ruh, bukan Zatullah. Itu. Tapi kalau ngaji bab hakikat lagi, Ahad Ahmad ini kan rumit juga. Ahad itu apanya Ahmad, Ahmad itu apanya Ahad. Nah, nantilah kita bahas lagi ya. Kalau itu butuh whiteboard itu, biar jelas bedanya. Ya, bukan 400 SKS. Sampai nanti kiamat gak selesai itu ngajinya. Kalau umur kita sampai ya. Jadi lafaz kedua apa? Ahmad Ruhullah. Ini satu napas semua ya. Terus yang ketiga Muhammad Habibullah. Boleh diganti Muhammad Nurullah, tergantung rasa yang turun. Kalau saya biasa yang paling awal Muhammad Habibullah. Itulah rahasia daripada ilham qudsi, bukan hadis qudsi. Kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an urafa fa kharaqtul khalqa fa arufuni bi. Aku dulu kanzan yang makhfi, yang tersembunyi. Lalu aku ahbabtu, aku mahabbah, aku suka, aku senang dikenal. Jadi yang boleh senang viral itu cuma Allah. Kita nggak boleh ngarep viral, nggak boleh. Tapi kalau antum mau viral harus nebeng ke Ahmad Muhammad. Nah, nanti antum diviralkan Allah, minimal di RT-nya magangnya. Muhammad Habib. Oh, ini panjang babnya. Dan rata-rata kajian-kajian ma'rifat berhenti di kajian Muhammad Habibullah atau Nurullah. Disebut kajian Nur Muhammad. Padahal di mundur ada Ahmad, mundur ada Ahad. Tapi kok berhenti di Nur Muhammad? Udah keburu dibid'ahin sama Wahabi. Jadi harusnya ilmu hakikat ini nggak boleh berhenti, harus di-upgrade terus. Jadi kitab-kitab yang dulu itu dia hanya merekam hasil downloadan Jabarut yang dia terima. Ini kan downloadan turun terus, harus disempurnakan terus, dilengkapi terus sampai zaman sekarang. Upgrade-nya. Nah, ini salah satu kitab yang lumayan bagus. Ya, beliau ya orang yang hidup di masa kontemporer juga, tapi bisa berbicara hal-hal yang rumit. Dan yang terakhir, ini yang nggak ada di thariqat manapun, tapi ada di thariqat Nabiullah Khidir alaihissalam. Karena beliau sedang mempersiapkan zuhur Imam akhir zaman Al-Mahdi. Dan hadis Al-Mahdi hadisnya mutawatir. Fal inkar alaihi kufrun au aqalluha fiskun. Ya. Jadi ingkar hadis Mahdi bisa kufur. Tapi kalau dia ingkar karena kejahilannya minimal fisq atau jahlun. Ya, cukup jahil. Orang bilang Mahdi itu sistem, Dajjal itu sistem. Dia lupa kalau kita buat sistem komputer itu ada orang yang buat nggak? Ada nggak yang buat? Berarti sistem kalau nggak ada orangnya ada nggak? Sekarang kata orang, ini sekarang banyak Dajjal. Iya, berarti ada sosoknya satu. Dialah yang bermain di belakang. Maka kita meyakini ada itu. Kita nggak meyakini seperti orang yang sok-sok kritis ini. Yang anehnya kok uang NU yang uang begitu. Kok ada itu. Dajjal itu sistem. Ar-Razi itu ngayal. Nggak ada tuh Al-Mahdi. Kalau aswajaknya udah begitu, gimana dia mau diajak ngobrol lebih jauh? Padahal orang di luar sudah mempersiapkan untuk menghancurkan negeri kita, loh mau dihancurin. Jadi musuh kita bukan sekedar ecek-ecekan, ini musuhnya sudah global. Masih asik wiridan peletiah juga ya. Nah, maka di akhir dibaca Al-Mahdi Khalifatullah Al-Fatihah gitu. Sebenarnya kalau antum dapat nama ruh tinggal ditambahin wa ana insyaallah min ahlillah Al-Fatihah gitu. Ditambahin begitu. Satu napas semua.
masuk satu tempat yang katanya angker, insya Allah Allah jaga kita. Kalau netralin ya tergantung yakin. Sok-sok netralin, diserang habis itu. Kita yang penting jaga badan dulu. Orang boleh hebat jurusnya, tapi kalau nggak bisa jaga diri, jebol juga. Maka kita jaga-jaga diri kita. Nah ini disebut dengan haikalul ma'arif, peta-peta ma'rifat, tiang-tiang ma'rifat. Jadi semua ma'rifatullah sudah dibuka kecuali Al-Mahdi Khalifatullah. Nah ini yang sedang dibuka pelan-pelan. Lalu Ahadatullah ini masih dirahasiakan. Yang Muhammad Nurullah ini sudah banyak kitabnya. Udah bercampur sama hadis palsu, hadis sahih, macam-macam ya. Nah, kita nggak boleh berhenti di situ. Kita harus maju ke Al-Mahdi Khalifatullah, harus ke belakang mundur Ahmad Ruhullah dan Ahadatullah. Kalau umur panjang nanti kita kaji itu. Torikot ini lebih tinggi daripada torikot wirid. Karena antum cobain nanti ngaji itu 3 jam nggak terasa. Tapi kalau wirid 3 menit udah kerasa. Ini namanya torikot ma'rifat, torikot ruhiyah. Ya, yang nurunin itu Nabiullah Khidir alaihissalam. Diturunkan ke wali-walinya. Karena Nabi Khidir ini jangankan wali, Nabi Musa aja dia didik, apalagi seorang wali. Jika seorang Nabi Musa masih berguru ke Nabi Khidir, masa cuma Rijal Ansor gak berguru? Bintang 9 ini dari Nabi Khidir itu. Maka saya yakin sekali NU itu dulu yang buat murid-murid Nabiullah Khidir. Saya yakin benar, karena bintang ini ada rahasianya. Mungkin antum ada yang paham itu, tapi ada lagi di balik itu. Kira-kira begitu ya. Kalau dibuka nanti disebut ember lagi. Torekot emberia.